Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat saya yang super dan baik hatinya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai mata kuliah analisis kompleks. Kami dari kelompok 10. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10, yakni saya sendiri, Yudhistira Arifin, selanjutnya Muhammad Ali Hasmi, dan selanjutnya yang terakhir Nur Laila. Selanjutnya selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya coba menjelaskan tentang barisan bilangan kompleks. Yang pertama, yakni barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli, yakni mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, berturut-turut di dalam bilangan kompleks F1, F2, F3, dan seterusnya. Masuk kepada lambang yang biasanya dipakai untuk menggantikan F1, F2, dan F3, dan seterusnya adalah Z1, Z2, dan Z3, dan seterusnya. Selanjutnya barisan bilangan kompleks ditulis dengan Zn sama dengan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Yang saya akan menjelaskan untuk contoh yang pertama. Kita ketahui bahwasanya I pangkat N bahwasanya bilangan asli. Selanjutnya kita kerjakan untuk soal yang pertama. Untuk I pangkat 1, selanjutnya I pangkat 2, selanjutnya I pangkat 3, dan seterusnya. Kita ketahui bahwasanya I pangkat 1 adalah I. Selanjutnya I pangkat 2 adalah karena dalam pertemuan sebelumnya bila I pangkat 2 maka mendapatkan nilai min 1. Selanjutnya karena I pangkat 3, karena I pangkat 2 sudah min 1, apabila dikalikan dengan I lagi maka hasilnya adalah min I, dan seterusnya. Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua, yakni 3I per 2 pangkat N. Sudah kita ketahui pada contoh yang pertama tadi, N adalah bilangan asli. Selanjutnya masuk pada pelaksanaannya. 3I per 2 pangkat 1. Selanjutnya 3I pangkat 2 pangkat 2. Selanjutnya 3I pangkat 2 pangkat 3, dan seterusnya. Langsung kepada penyelesaian. 3 pangkat I, 3I per, karena 2 pangkat 1 maka hasilnya 2. Selanjutnya 3I per 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya pada 3I pangkat 3, karena 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 maka hasilnya 8, dan seterusnya. Oke, seperti yang telah saya jelaskan mengenai contoh tadi, seperti ini penyelesaiannya untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Selanjutnya dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika Zn sama dengan Wn untuk semua N adalah 1, 2, dan 3. Oke, masuk kepada definisi yang kedua. Barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limit Zn di mana N mendekati tak hingga sama dengan Z. Jika tidak demikian, barisan Zn disebut divergen. Selanjutnya masuk kepada teorema yang pertama, di mana ketunggalan dari limit barisan. Suatu barisan yang konvergen limitnya tunggal. Bukti, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Oke, kita masuk kepada teorema yang kedua. Diketahui barisan Zn dan misalkan Zn sama dengan Xn plus Yni, di mana Xn Yn adalah bilangan real. Untuk N bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka limit Zn di mana N mendekati tak hingga sama dengan X plus Yi. Jika dan hanya jika limit Xn di mana N mendekati tak hingga sama dengan X, dan limit Yn di mana N mendekati tak hingga sama dengan Y. Oke, masuk kepada teorema yang ketiga, yakni prinsip konvergenan Cauchy. Barisan Zn konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli, atau bisa kita lambangkan dengan N. Biasanya tergantung nilai epsilon. Hingga
nilai mutlak Zm kurang Zn kurang dari epsilon untuk semua n kurang dari m dan lebih besar daripada nilai bilangan asli. Oke, kita masuk kepada contoh pada teorema 3. Contoh yang pertama, barisan 1 pangkat n sama dengan 1, 1, 1 dan seterusnya. Mengapa? Karena n adalah bilangan asli. Jadi 1 pangkat berapapun apabila bilangan asli pangkatnya, maka nilainya selalu 1. Merupakan barisan konstan yang konvergen ke Z sama dengan 1. Jika semua lingkungan dari 1 memuat semua suku-suku barisan tersebut. Barisan NI pangkat 5 sama dengan I 32I 243I dan seterusnya. I didapat dari 1I pangkat 5. Selanjutnya 32I didapat dari 2I pangkat 5. 243I didapat dari 3I pangkat 5 dan seterusnya. Dari barisan sebelumnya tadi, NI pangkat 5 jelas bahwa limit NI pangkat 5 atau Zn di mana n mendekati tak hingga tidak ada. Jadi barisan tersebut divergen. Berikutnya kita masuk kepada deret bilangan kompleks. Perhatikan langkah berikut agar Anda dapat memahami definisi dari deret dengan baik. Misalkan diketahui barisan Zn sama dengan Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Bentuk barisan baru yakni S1, S2, S3 dan seterusnya dengan ketentuan S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan Z1 tambah Z2, S3 sama dengan Z1 tambah Z2 ditambah Z3 hingga Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya. Dari di atas dapat kita lambangkan dengan sigma ZK di mana K mulai dari 1 sampai N. Maka diperoleh limit Sn di mana n mendekati tak hingga sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya. Maka bisa juga kita dapat lambangkan dengan sigma Zn di mana n mulai dari 1 sampai tak hingga. Bentuk sigma Zn di mana n mulai dari 1 sampai tak hingga dinyatakan sebagai lambang deret tak hingga atau secara singkat disebut deret dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z1, Z2, Z3 dan seterusnya disebut suku-suku dari deret. Khususnya Zn disebut suku n dari deret. Sedangkan S1, S2, S3 dan seterusnya masing-masing disebut jumlah bagian dari deret. Masuk kepada definisi 3. Deret sigma Zn di mana n mulai dari 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn di mana n mendekati tak hingga sama dengan S. Jika tidak demikian, deret tersebut dikatakan divergen. Di sini saya akan menyatakan definisi 3. Deret sigma min 1 pangkat n kurang 1i di mana n mulai dari 1 sampai tak hingga. Untuk menyelesaikannya seperti ini. Min 1 pangkat 1 kurang 1i tambah min 1 pangkat 2 kurang 1i tambah min 1 pangkat 3 kurang 1i dan seterusnya. Untuk langkah yang kedua, min 1 pangkat 0i tambah min 1 pangkat 1i tambah min 1 pangkat 2i tambah dan seterusnya. Untuk langkah yang terakhir, karena min 1 pangkat 0 adalah 1, maka 1 dikali i sama dengan i ditambah, karena min 1 pangkat 1 adalah min 1 dikali i adalah min i ditambah min 1 pangkat 2 adalah 1
1 dikali I adalah I. Untuk lebih jelasnya, I dikurang I tambah I tambah seterusnya. Ini hasilnya. Ada contoh yang saya lakukan tadi secara singkatnya seperti ini. Deret sigma min 1 pangkat N kurang 1 I, di mana N mulai dari 1 sampai ke 3 sama dengan I min I plus I min I plus I min I sampai tak 3. Sn sama dengan 0, untuk N bilangannya genap. Selanjutnya Sn sama dengan I, di mana N bilangannya ganjil. Jadi Sn tidak mempunyai limit untuk N menuju tak hingga, berarti deret tersebut divergen. Akan kita buktikan soal ekuivalensi dari teorema 5 tadi, yaitu jika deret sigma Zn di mana N diawali dari 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit Zn di mana N menuju tak hingga sama dengan 0. Misalkan limit Sn di mana N menuju tak hingga sama dengan S, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M, sehingga untuk setiap N lebih besar daripada M, nilai mutlak Sn dikurang S kurang dari epsilon per 2. Dengan demikian berlaku pula nilai mutlak Sn plus 1 kurang S kurang dari epsilon per 2. Maka diperoleh nilai mutlak Zn plus 1 sama dengan nilai mutlak Sn plus 1 dikurang S kurang dari nilai mutlak Sn plus 1 dikurang S ditambah nilai mutlak S dikurang Sn kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sehingga hasilnya menjadi epsilon. Maka limit Zn di mana N menuju hingga sama dengan 0. Di sini ada sebuah contoh, yaitu buktikan sigma 2N dikurang I per N plus 2I di mana N diawali dari 1 sampai tak hingga. Buktikan bahwa sigma ini divergen. Buktinya, pertama, kita andaikan 2N dikurang I per N plus 2 itu sama dengan Zn, sehingga 2N dikurang I per N plus 2I. Dan kita teruskan, bilangan ini dikalikan dengan bilangan sekawan, kalikan dengan kalian sekawan, yaitu karena penyebutnya N plus 2I, maka sini N dikurang 2I. Hasilnya dari kita kalikan pembilang dengan pembilang, sehingga 2N kuadrat dikurang 4NI dikurang NI ditambah 2I kuadrat. Menyebutnya N kuadrat dikurang 4I kuadrat. Sehingga kita operasikan bilangan yang sama variabelnya, maka 2N kuadrat dikurang 5NI dikurang 2, karena pangkat 2 itu sama dengan min 1, sehingga min 1 dikali 2 hasilnya min 2 per N kuadrat ditambah 4, sama halnya dengan bilangannya di atas. Pangkat 2 adalah min 1 dikali min 4, hasilnya tetap 4. Nah, sama dengan kita lihat ada bilangan yang sama, 2N kuadrat dikurang 2 per N kuadrat plus 4 dikurang 5N per N kuadrat plus 4I. Dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, kita dapatkan limit 2N pangkat 2 dikurang 2 per N pangkat 2 plus 4, di mana N menuju ke 3 menghasilkan 2. Dan limit negatif 5N per N pangkat 2 plus 4, di mana N menuju ke 3 sama dengan 0. Maka limit Zn di mana N menuju ke hingga sama dengan 2 ditambah 0 dikali I sama dengan 2, di mana limit Zn di mana N menuju ke hingga sama dengan 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi deret tersebut adalah deret divergen. Ya, kekonvergenan deret dapat diuji dengan beberapa uji kekonvergenan berikut. Yang pertama, uji banding.
di mana AN kurang dari atau sama dengan BN dan sigma BN di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen, maka sigma AN dengan N dari 1 sampai K hingga juga konvergen. Yang kedua, jika Cn kurang dari atau sama dengan AN dan sigma Cn di mana N dari 1 sampai K hingga divergen, maka sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga juga divergen. Terus uji yang kedua yaitu uji rasio, di mana diketahui limit nilai mutlak AN plus 1 per AN di mana N menuju K hingga sama dengan L. Maka jika L-nya kurang dari 1 sehingga sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen mutlak, dan jika L-nya lebih dari 1 maka sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga divergen, dan jika L-nya sama dengan 1 ujinya gagal atau tidak bisa. Ya, uji yang ketiga yaitu uji akal, di mana kita ketahui limit akar pangkat N nilai mutlak AN di mana N menuju K hingga sama dengan L, dan jika L-nya kurang dari 1 maka sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen mutlak, dan jika L-nya lebih dari 1 maka sigma AN di mana N lebih dari 1 sampai K hingga divergen, dan jika L-nya sama dengan 1 uji itu gagal atau tidak bisa. Terus pada uji yang keempat yaitu uji bagi, diketahui deret sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga dengan Zn lebih dari 0 untuk setiap limit AN plus 1 per AN di mana N menuju K hingga sama dengan L, sehingga jika L-nya kurang dari 1 maka sigma AN di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen mutlak. Tapi dan jika L-nya lebih dari 1 maka sigma AN di mana N menuju dari 1 sampai K hingga sifatnya divergen, dan jika L-nya sama dengan 1 maka sifatnya ujinya gagal. Kita lanjut pada definisi keempat, di mana kita ketahui deret sigma Zn di mana N dari 1 sampai K hingga dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma nilai mutlak Zn di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen. Jika deret sigma Zn dari N dari 1 sampai K hingga konvergen, tetapi deret sigma nilai mutlak Zn dari N dari 1 sampai K hingga divergen, maka sigma Zn di mana N dari 1 sampai K hingga dikatakan konvergen bersyarat. Ya, kita lanjut kepada teorema ke-6, di mana bunyinya yaitu jika suatu deret konvergen mutlak maka deret tersebut konvergen jika sigma nilai mutlak Zn di mana N dari 1 sampai K hingga konvergen, maka sigma Zn di mana N dari 1 sampai K hingga juga konvergen. Nah, saya akan menjelaskan tentang deret pangkat. Deret pangkat merupakan perkembangan dari deret kompleks biasa. Secara prinsip, deret pangkat adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z kurang A. Bentuk umumnya yaitu adalah sigma Cn dikali Z kurang A pangkat N, di mana N dari 0 sampai K hingga, dengan Z adalah ubah kompleks dan koefisiennya adalah Cn. Deret ini memiliki titik pusat A dan jari-jari konvergensi yang disimbolkan dengan R. Kedua hal ini adalah parameter dalam deret pangkat. Nah, dalam mencari jari-jari konvergensi ada dua cara. Pertama, menggunakan formula Cauchy-Hadamard, yaitu limit dari nilai mutlak Cn dibagi nilai mutlak Cn plus 1 di mana N menuju K hingga. Yang kedua, limit 1 per nilai mutlak Cn pangkat 1 per N di mana N menuju K hingga. Nah, kedua cara ini untuk menemukan jari-jari konvergensi. Setelah memperoleh nilai R, maka ada 3 sifat yang berlaku pada deret pangkat tersebut. Pertama, jika jari-jari konvergensinya sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen hanya pada titik A dan divergen pada titik yang lain. Lalu yang kedua, jika jari-jari konvergensinya kurang dari K hingga dan lebih dari 0, maka deret tersebut pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z dengan nilai mutlak Z
Z kurang A kurang dari jari-jari konvergensinya. Dan divergen untuk semua nilai Z dengan ketentuan nilai mutlak Z kurang A lebih dari jari-jari konvergensinya. Nah, yang ketiga, jika jari-jari konvergensinya sama dengan tak hingga, maka daerah tersebut pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z. Artinya daerah tersebut tidak akan pernah divergen. Ini ada salah satu contoh dari deret pangkat. Nah, misalkan sigma 1 per 1 plus I pangkat N dikali Z ditambah 2 kurang I pangkat N, di mana N dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita definisikan dulu. 1 per 1 plus I pangkat N ini adalah Cn. Lalu ini Z dan ini A sebagai A-nya. Nah, maka berarti A itu min 2 plus I. Kita akan gunakan cara yang kedua untuk menemukan jari-jari konvergensinya, yaitu menggunakan limit mutlak Cn per mutlak Cn plus 1, di mana N menuju tak hingga. Kita masukkan limit Cn-nya ini 1 per 1 plus I pangkat N per 1 per 1 plus I pangkat N plus 1, di mana N menuju tak hingga. Selanjutnya kita kalikan, dapat limit 1 plus I pangkat N plus 1 per 1 plus I pangkat N, di mana N menuju tak hingga. Nah, sama dengan dari hasil perhitungan ini tadi didapatkan limit 1 plus I, di mana N menuju tak hingga. Nah, di sini kita lihat tidak ada variabel N, maka berarti didapatkan 1 plus I saja. Nah, sekarang kita akan temukan jari-jari konvergensinya yang disimpulkan dengan R. Jadi kita masukkan mutlak 1 plus I sama dengan kita masukkan ke dalam persamaan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sebagai X, jadi 1 pangkat kuadrat 2 tambah ini sebagai Y. Ini kan sama saja dengan 1 kali I. Jadi kita masukkan 1 pangkat 2. Kita lanjutkan akar 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi akar 2. Kita dapatkan jari-jari konvergensinya yaitu akar 2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini seperti contoh tadi, yaitu contohnya ada sigma 1 dibagi 1 plus I pangkat N dikali Z plus 2 kurang I pangkat N, di mana N dari 0 sampai tak hingga. Dan kita dapatkan jari-jari konvergensinya yaitu akar 2 ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan tadi, didapatkan kesimpulan sementara, yaitu dari tersebut pasti konvergen pada semua Z dengan nilai mutlak Z plus 2 kurang I kurang dari jari-jari konvergensinya, yaitu akar 2 tadi. Atau dapat dinyatakan bahwa dari tadi pasti konvergen pada cakram terbuka dengan pusat A. Kan tadi pusatnya disimpulkan dengan A, yaitu min 2 plus I. Dan jari-jari konvergensinya yaitu akar 2. Dan dari tersebut juga pasti divergen pada semua Z di nilai mutlak Z plus 2 kurang I
yang lebih dari akar 2.